Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kembali diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudahan untuk bisa kembali mengikuti kajian tafsir Al-Quranil Karim via Zoom. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kesehatan dan memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, amal saleh, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, khususnya di bulan Ramadan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Juz Amma, dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan. Dan berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Kautsar kepada Al-Akh Al-Qari agar membacakan kepada kita surat Al-Kautsar. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, surat Al-Kautsar dinamakan juga oleh sebagian para ulama dengan surat An-Nahr. Dan ini merupakan surat terpendek yang ada di dalam Al-Quran. Ya, surat terpendek yang ada di dalam Al-Quran. 3 ayat, dan semua ayatnya pendek. Ya. Kalimat-kalimatnya terpendek dalam surat terpendek dalam Al-Quran. Dan dia merupakan surat menurut sebagian para ulama Makkiyah, turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah. Menurut sebagian bahwa dia surat Madaniyah, ya, yang turun kepada beliau alaihi salatu wasallam setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, surat Al-Kautsar ini secara umum difirmankan oleh Allah terkait dengan kemuliaan, nikmat besar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman pada ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, ya Muhammad, Al-Kautsar. Diterjemahkan dengan nikmat yang banyak. Karena memang Al-Kautsar dalam bahasa Arab berarti asy-syai'ul balighu fil kathrati haddil ifrat. Ya, sesuatu yang sangat banyak. Ya, sesuatu yang sangat banyak. Yani apabila
harta misalnya sangat banyak jumlahnya, maka dalam bahasa Arab disebut dengan kautsar. Disebut dengan kautsar. Ternak yang sangat banyak, contoh misalnya sapi atau kambing sangat banyak, dia disebut dengan kautsar. Disebut dengan kautsar. Maka biasa orang Arab mengatakan tatkala seorang wanita dari Arabiyah ditanya tentang anaknya yang baru pulang dari perjalanan merantau, ya, bima aba benuk, anakmu pulang membawa apa? Merantau sekian lama, ya, mengais rezeki di negeri orang. Anakmu pulang dengan membawa apa? Maka orang Arab berkata, aba bi kautsar. Ia pulang dengan kautsar. Artinya pulang dengan membawa harta yang sangat banyak. Ya. Maka diterjemahkan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Karena memang al-kautsar dalam bahasa Arab asal maknanya adalah sesuatu yang banyak. Maka tatkala Allah tabaraka wa taala menyinggung tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tentunya nikmat yang Allah berikan kepada beliau sangat banyak. Sehingga para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, para ulama tatkala mentafsirkan kautsar dalam ayat yang mulia ini, mereka mentafsirkan dengan berbagai segi. Ada di antara mereka mentafsirkan kautsar di sini adalah sungai Kautsar yang ada di surga. Ada yang mentafsirkan kautsar di sini adalah telaga beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan sebagian ulama ada yang mentafsirkan kautsar di sini adalah Islam. Ya. Syariat Islam. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Di antara nikmat itu apa? Nikmat Islam. Namun, pendapat yang paling masyhur di kalangan para ulama ahli tafsir, sekalipun yang lainnya disebutkan, seperti misalnya tatkala kita merujuk kepada tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, boleh sebutkan pendapat-pendapat ini. Namun pendapat yang paling masyhur adalah dua pendapat. Tatkala para ulama mentafsirkan Al-Kautsar, maka mereka mengatakan sungai di surga Allah tabaraka wa taala. Dan pendapat yang kedua yang paling masyhur adalah Kautsar di sini adalah telaga beliau alaihi salatu wassalam. Maka Imam Sa'di rahimahullah taala berkata, yaqulullahu ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mumtinnan alaihi. Allah tabaraka wa taala berfirman kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang nikmat anugerah besar yang Allah berikan kepada beliau. Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Beliau mengatakan ay al khairul katsir, yakni kebaikan yang sangat banyak. Al-fadlul ghazir, karunia yang sangat melimpah. Alladzi min jumlatihi, di antara karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada beliau, apa yang Allah berikan pada hari kiamat nanti, kata beliau. Minan nahar alladzi yuqalu lahul kautsar, yakni sungai yang ada di surga yang dinamakan dengan sungai Kautsar, Al-Kautsar. Beliau juga mengatakan wa minal haud, begitu juga dengan telaga beliau alaihi salatu wassalam. Jadi sungai di surga diberikan oleh Allah kepada beliau namanya sungai Kautsar. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam juga punya telaga di mahsyar. Ya, punya telaga di mahsyar. Sebagian para ulama mengatakan bahwa air dari telaga beliau alaihi salatu wassalam di mahsyar sumbernya adalah dari sungai yang ada di surga Allah yang Allah anugerahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, telaga ini tuluhu syahrun, panjangnya 1 bulan. Yani panjang telaga ini perjalanan 1 bulan. Wa arduhu syahrun, kemudian lebarnya juga perjalanan 1 bulan. Coba para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah bisa bayangkan bagaimana lebarnya, bagaimana luasnya telaga beliau alaihi salatu wassalam. Panjang dan lebarnya sama. Perjalanan 1 bulan dengan mengendarai unta.
ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Sa'di, menyebutkan sifat-sifat telaga yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis beliau. Air telaga ini, yang sumbernya dari sungai Kautsar yang ada dalam surga, yang Allah anugerahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis dari madu. Aniyatuhu kanujumis sama' fi kathratiha wastinaratiha. Gelas-gelasnya jumlahnya sebanyak bintang yang ada di langit. Kathrah karena banyaknya, wastinaratiha karena pancaran cahayanya. Subhanallah. Ya. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Kemudian gelas-gelasnya, bejana-bejana yang dipakai untuk minum dari air yang sangat istimewa ini, jumlahnya banyaknya seperti bintang di langit, kemudian bercahaya, indahnya juga sama seperti bintang di langit. Man syariba minhu syurbah lam yadhma' ba'daha abada. Siapa yang meminum satu tegukan dari air ini, maka ia tidak akan pernah haus untuk selamanya. Ini telaga Nabi. Ini sungai Kautsar yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada beliau alaihi salatu wassalam, yang kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semoga kita termasuk di antara umat beliau alaihi salatu wassalam yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala izin untuk meminum air telaga ini dan mengambilnya langsung dari tangan beliau alaihi salatu wassalam. Dan kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang dihalau oleh para malaikat, dijauhkan oleh para malaikat dari telaga ini, sebagaimana yang disabdakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Kautsar ini, ya. Beliau alaihi salatu wassalam suatu hari tertidur sejenak, ya, tertidur sesaat. Kemudian beliau bangkit sambil tersenyum. Maka para sahabat berkata, apa yang menyebabkan kau tersenyum? Ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, unzilat alayya anifan surah. Telah diturunkan kepadaku satu surat. Kemudian beliau membaca, inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, hal tadruna mal kautsar? Tahukah kamu Kautsar itu apa? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala nahrun a'tanihi rabbi azza wa jalla fil jannah alaihi khairun kathirun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Yani satu sungai yang diberikan oleh Allah kepadaku di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Dengan sifat yang sudah kita bacakan dari apa yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah. Dari airnya, rasanya, panjang dan luasnya, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Ini sungai atau ini telaga akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, aniyatu adadal kawakib, ya, gelas-gelasnya, bejana-bejananya, ini sebanyak bintang yang ada di langit, ya. Kemudian ada di antara umatku, ya, yang mendekat, ya, kemudian yakhtalijul abdu minhum, akan tapi dihalau, diusir oleh para malaikat. Fa aqulu ya Rabb innahu min ummati. Maka aku mengatakan, ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, dia termasuk daripada umatku. Kenapa dihalau? Kenapa dijauhkan? Kenapa dilarang? Fayuqal, maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau tidak tahu ya Muhammad apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Ya. Maka sekali lagi kita berdoa, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita izin untuk mendekati telaga ini dan bisa meminum air telaga ini dari tangan beliau alaihi salatu wassalam secara langsung, dan kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga kita bukan termasuk di antara orang-orang yang dihalau dan dijauhkan dari telaga ini. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian pada ayat yang kedua, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
Al-Imam Sa'di rahimahullah taala berkata, "Walamma dzakara minnatahu alaihi amarahu bisyukriha." Setelah Allah menyebutkan anugerah besar yang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam, yakni diberikan sungai Kautsar atau telaga, ya, maka Allah perintahkan beliau untuk mensyukurinya. Dengan apa? Allah berfirman, dengan menegakkan salat dan berkorban. Kemudian beliau mengatakan khassa hataini al-ibadataini bidzikri li'annahuma min afdalil ibadat wa ajallil qurabat. Ya, beliau mengatakan Allah mengkhususkan dua ibadah ini dalam firman-Nya, yakni menegakkan salat, berkorban, menyembelih. Kenapa Allah khususkan dua ibadah ini dan tidak Allah sebutkan ibadah yang lainnya? Karena keduanya termasuk di antara ibadah yang paling utama dan ibadah yang paling mulia yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, li'anna salat tatadammanul khudu'a fil qalbi wal jawarih lillah. Karena salat ini merupakan ibadah yang di dalamnya seorang akan menundukkan hatinya dan anggota tubuhnya di hadapan Allah. Ya, hatinya dia tundukkan di hadapan Allah. Kemudian anggota tubuhnya dia rendahkan juga dan dia tundukkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa tanaqquliha fi anwa'il ubudiyah. Kemudian perpindahan gerakan-gerakan salat yang dari satu, kedua dan sampai akhir semuanya adalah bentuk ibadah kepada Allah. Tidaklah kita bersedekap, tidaklah kita menundukkan punggung kita, merendahkan punggung kita, meletakkan dahi kita dan tangan kita di atas tanah, kecuali ini semua adalah sebuah gerakan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini keistimewaan ibadah salat. Kenapa disinggung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah perintahkan Nabi bersyukur dengan melakukan ibadah ini. Kemudian wa fin nahri tuqarribu ila Allah bi afdal ma 'indal 'abdi minan nahair. Sedangkan menyembelih atau berkorban, maka seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan mengeluarkan harta yang paling ia cintai untuk Allah. Wa ikhraj lil mal allati jubilat an-nufusu ala mahabbatihi wasyuhibih, di mana seorang itu rela mengeluarkan hartanya yang pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah mencintainya, diciptakan oleh Allah bakhil terhadapnya, akan tapi dia rela mengeluarkan harta tersebut, ya, membeli seekor unta atau membeli seekor sapi atau membeli seekor kambing kemudian disembelih karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini sebab kenapa Allah khususkan salat dan menyembelih, ya, dalam ayat yang mulia ini. Allah perintahkan Nabi untuk bersyukur dengan melakukan dua ibadah ini, yakni ibadah salat dan ibadah kurban. Ya, ibadah salat dan ibadah kurban. Karena ibadah salat adalah ibadah yang menunjukkan ketundukan seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, hati dan anggota tubuhnya. Sedangkan ibadah kurban adalah ibadah yang menunjukkan hamba tadi rela mengorbankan hartanya demi untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian pada ayat yang ketiga Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah orang yang abtar, dialah orang yang terputus. Sebagian para ulama diantaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ayat yang mulia ini turun juga tentang seorang kafir Quraisy yang kita sebutkan di surat sebelumnya, yakni Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi, di mana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini apabila ada orang menyebut Nabi, menyinggung Nabi SAW, artinya Muhammad telah membuat susah, Muhammad telah memecah belah persatuan kita, Muhammad telah datang dengan ajaran yang tidak pernah dikenal oleh nenek moyang kita sebelumnya. Artinya mereka berbicara tentang rasa resah mereka, ketakutan mereka dengan gerakan dakwah Muhammad SAW. Maka setiap kali Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini mendengar keresahan orang, rasa takut orang, maka dia berkata, tinggalkan Muhammad. Ya, tinggalkan Muhammad. Tak usah dibicarakan lagi. Tak usah diresahkan lagi. Fa innahu rajulun abtar la aqibalah. Karena dia adalah orang yang abtar. Ini orang yang terputus. La aqibalahu. Yani orang yang tidak memiliki keturunan. Ya, orang yang tidak memiliki keturunan. Orang Arab dahulu, tatkala ada seorang lelaki yang tidak memiliki keturunan laki-laki, mereka mensifatinya dengan abtar. Yani orang yang terputus.
Artinya tatkala dia nanti meninggal, tidak ada generasi yang melanjutkan ceritanya. Ya, akan hilang ditelan masa. Maka Al-As bin Wa'il As-Sahmi mengatakan, tidak usah diopeni Muhammad. Tidak usah diresahkan tentang Muhammad. Karena dia adalah laki yang abtar. Karena anak beliau alaihi salatu wassalam Al-Qasim meninggal. Anak beliau alaihi salatu wassalam Abdullah meninggal. Yang hidup dari anak beliau saat itu di kota Mekah khususnya adalah anak-anak perempuan beliau alaihi salatu wassalam, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah radhiyallahu anhunna jami'an. Adapun anak laki-laki beliau semuanya meninggal. Maka Al-As bin Wa'il As-Sahmi mengatakan dia adalah laki abtar, laki-laki yang terputus. Ya, ceritanya akan hilang tatkala dia meninggal karena tidak ada generasi laki-laki. Tidak ada anaknya yang laki-laki. Maka Allah tabaraka wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat yang mulia ini, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Al-Imam Sa'di berkata, mubghiduka wa dhammuka wa muntaqisuka. Orang yang membencimu, orang yang mencelamu, orang yang memusuhimu, merendahkanmu, dialah hakikatnya orang yang abtar, yakni al-maqtu'u min kulli khair, orang yang terputus dari semua kebaikan, maqtu'ul amal, orang yang hilang sirna semua amalnya, maqtu'ul dzikir, orang yang penyebutannya, ceritanya akan berakhir. Wa amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa huwal kamil haqqan, maka dia orang yang paling sempurna, alladzi lahul kamalul mumkinu fi haqqil makhluk, yakni sebuah kesempurnaan yang mungkin didapat oleh seorang makhluk, min raf'iz dzikri, di mana penyebutan beliau sangat tinggi, wa kathratil ansar, pembela beliau sangat banyak, dan pengikut beliau alaihi salatu wasallam sangat banyak. Benar, tatkala orang-orang kafir, khususnya Al-As bin Wa'il As-Sahmi mengatakan beliau terputus, tidak. Yang terputus adalah mereka. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah angkat kedudukannya. Allah angkat kedudukannya. Sebagaimana kita telah jelaskan pada surat sebelumnya, seperti surat Alam Nashrah misalnya, wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Di mana Allah muliakan penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak disebut Allah kecuali setelahnya disebut Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Tidaklah seorang bersyahadat kecuali setelah menyebut nama Allah, maka ia menyebut nama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tatkala seorang muadzin, kata Hasan bin Sabit, tatkala seorang muadzin mengumandangkan azannya, ya, maka dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, maka dia menyebutkan setelahnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini penyebutan yang ditinggikan oleh Allah tentang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, tatkala kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, dianjurkan untuk memulainya dengan memuji Allah tabaraka wa taala dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengakhirinya dengan memuji nama Allah tabaraka wa taala dan berselawat untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, raf'iz dzikr, Allah angkat penyebutan nama beliau alaihi salatu wasallam. Kathratil ansar, banyaknya penolong beliau. Ya, coba lihat di masa hidup beliau alaihi salatu wasallam sampai hari ini, sampai hari kiamat, penolong Nabi sangat banyak, orang-orang yang mencintai beliau, orang-orang yang menghormati beliau, orang-orang yang berkorban untuk beliau alaihi salatu wasallam, itu sangat banyak. Begitu juga al-atba sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang nabi yang pengikutnya paling banyak. Pengikutnya paling banyak, umatnya yang paling banyak. Sampai-sampai beliau mengatakan bahwa separuh surga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan separuh surga berikutnya diisi oleh umat-umat sebelum kita, sebelum umat Muhammad, dan juga diisi juga oleh umat kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah seorang nabi yang Allah angkat penyebutan beliau, Allah muliakan nama beliau, dan Allah berikan penolong kepada beliau yang sangat banyak, dan Allah tabaraka wa taala jadikan beliau sebagai satu-satunya nabi yang pengikutnya atau umatnya yang paling banyak dari semua nabi yang Allah utus ke atas muka bumi. Maka wajar Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus dunia dan akhirat. Ya. Sehingga sebagian para ulama mengatakan dahulu tatkala kaum muslimin sedang melakukan peperangan, mengepung satu benteng misalnya,
yang benteng yang ditempati oleh orang-orang kafir. Maka tatkala benteng ini sulit untuk ditaklukkan, mungkin berhari-hari, berbulan-bulan mereka mengepung benteng ini, tidak juga bisa ditaklukkan benteng ini. Namun mereka mengatakan, tatkala ada salah seorang di antara penduduk atau tentara yang ada di benteng ini yang berani mencela Rasulullah SAW, menghina Rasulullah SAW, merendahkan Nabi kita yang mulia SAW, maka seketika benteng ini mudah untuk ditaklukkan. Benteng ini mudah untuk dibebaskan. Karena Allah, ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah orang yang terputus. Orang-orang yang mencela kamu, ya Muhammad, dialah orang yang terputus dunia dan akhirat. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tafsir surat Al-Kautsar. Semoga apa yang kita sampaikan dari tafsir surat Al-Ma'un dan tafsir surat Al-Kautsar bisa memberikan pada kita pencerahan, menambah keimanan kita, dan semangat untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita cukupkan, dan insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan pada tafsir surat-surat berikutnya. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.